Buenos días, amigos. Mucho gusto. Puji Tuhan. Selamat pagi, sahabat-sahabat, rekan-rekan, Bapak, Ibu, saudara-saudara yang kekasih, semuanya lah, ya, yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, ya, karena saya sedang belajar bahasa bahasa Spanyol, jadi ya saya berkata ya mucho gusto. Senang bertemu dengan Anda melalui layar kaca ini. Dan muchas gracias. Terima kasih banyak. Kalau Anda mau mendengarkan renungan pagi ini. Nah, ada sebuah cerita tentang Marian Anderson, ya, orang penyanyi yang sangat luar biasa, dan dia dari sopran sampai kontralto yang paling rendah dengan nada yang murni dia mampu melakukannya dengan suara yang sangat indah. Dan untuk membeli biola dia harus bekerja di sebuah rumah untuk mendapatkan 10 sen, ya, sampai dia mampu membelikan biolanya. Lalu kemudian dia berlatih, gereja melihat kemampuannya, dicarikan pelatih vokal, dan setelah dia siap, dia berlomba, tetapi dia gagal pada waktu itu di Amerika karena ada masih soal rasial. Lalu dia hijrah ke Eropa. Di Eropa dia bernyanyi di hadapan para raja-raja. Lalu kemudian dia kembali ke Amerika untuk bernyanyi karena suaranya yang begitu luar biasa. Martin Luther King katakan, pidato saya tidak sampai menggetarkan jiwa, tetapi ketika Marian Anderson bernyanyi, itu sangat menggetarkan jiwa. Jadi ketika dia ditanya di dalam keberhasilannya, dia berkata, hal apakah yang paling menyenangkan Anda? Lalu dia berkata, hal yang sangat menyenangkan hati saya adalah ketika saya bisa berkata kepada ibu saya, Mama, janganlah mencuci pakaian orang. Ya, karena selama ini ibunya menerima laundry, kira-kira begitu, mencuci pakaian orang. Jadi jangan lagi mencuci. Terus wartawan reporter ini tanya lagi, loh, apa sih yang sudah diberikan mama Anda kepada Anda? Lalu dia katakan dengan pasti, dia memberikan segalanya yang dia miliki. Dia memberikan segala yang dia miliki. Jadi bisa kita bayangkan kalau Maria Anderson ini bercerita soal keadaannya, situasinya, sampai wartawan katakan apa yang diberikan oleh ibu Anda, maka dia berkata segala yang dimilikinya. Nah, yang mau saya katakan, kalau manusia saja mampu memberikan segala yang dimiliki bagi anaknya, apalagi Bapa di surga. Bapa di surga itu telah memberikan segala-galanya bagi kita, bagi keselamatan kita, bagi pertolongan, agar kita mendapatkan pertolongannya. Cuma lagi kita sebagai orang yang telah menerima Yesus, jadi receiver of Christ Jesus. Jadi penerima Yesus Kristus. Nah, orang-orang yang menerima Yesus Kristus harus tampak dalam pertumbuhan mereka. Pertumbuhan yang luar biasa. Karena ketika orang menerima Yesus sebagai Tuhan utamanya, tidak ada pertumbuhan, tidak ada perkembangan, tidak ada kedewasaan rohani dalam kehidupannya, ya itu namanya sama dengan bohong. Dan pada saat ini ada 4 hal yang kita bisa lihat ciri-ciri seorang
penerima Kristus Yesus. Bagaimana keadaan hidupnya, bagaimana dia berperilaku, bagaimana dia bertindak, bagaimana dia berbuat. Dan semuanya itu hanya untuk menyenangkan hati Tuhan. Puede ayudar. Can you help me? Ya. Nah, ciri-ciri itu yang kita akan baca dulu dalam Alkitab, yang terdapat di dalam Kolose. Ya, Kolose 2 ayat 6 dan 7. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita, karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Yang pertama, hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Yang kedua, hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Yang ketiga, hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu. Dan yang keempat, dan hendaklah kamu melimpah dengan syukur. Nah, inilah ciri-ciri orang yang menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupannya. Ada pertumbuhan rohani, ada perkembangan rohani, ada peningkatan rohani dalam kehidupannya. Jadi penerima Kristus itu bukan hanya menerima lalu tidak bertumbuh, tidak berkembang, tidak bisa berbuat apa-apa, tidak. Dari pembacaan kita ini kita bisa melihat bagaimana Paulus mengirimkan suratnya dari penjara jemaat di Kolose. Kira-kira ditulis tahun 60 AD ya. Jadi kita bisa melihat bahwa hal yang sangat diinginkan oleh Paulus adanya pertumbuhan jemaat di Kolose, karena adanya ajaran filsafat, adanya dongeng-dongeng nenek moyang, pengajaran-pengajaran kosong yang tidak memberikan perkembangan rohani dalam kehidupan mereka. Tetapi Paulus juga mengingatkan supaya apa? Supaya setiap penerima Kristus itu mereka bisa melakukan apa yang diharapkan oleh Tuhan. Tadi yang pertama saya katakan ciri-ciri orang yang bertumbuh dalam Tuhan, yang di mana sang penerima Yesus Kristus itu, yang pertama dikatakan adalah hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Tetaplah hidupmu di dalam Dia. Jadi kalau hidup kita tetap di dalam Dia, berarti ada dalam Yohanes 15 di sana diterangkan ayat yang kelima khususnya, I am the vine, you are the branches. Akulah pohon anggur, pokok anggur, dan engkaulah ranting-rantingnya. He who abides in me and I abide in him. Jadi dia yang tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, bear much fruit, akan menghasilkan banyak buah. For without me you can do nothing. Karena tanpa aku engkau tidak dapat berbuat apa-apa. Jadi artinya apa? Bahwa kita Yesus sebagai pokok, kita sebagai cabang-cabangnya atau ranting-rantingnya. Kalau ranting itu terlepas dari batangnya, maka akan dibakar, maka akan menjadi kering dan dibakar. Itu sebabnya Yesus katakan, tinggal di dalam aku. Engkau tinggal dalam aku dan aku tinggal dalam kamu. Karena ini penting. Kita tidak bisa hidup di luar daripada Kristus. Kita tidak bisa hidup menyenangkan hati Bapa kalau kita di luar daripada Kristus. Kita harus tinggal dalam pokok itu. Mengambil benak sari-sari dari batang itu. Di mana batang menyebar dari akar dan lain sebagainya sampai akhirnya menghasilkan buah. Kan itu tujuan daripada Tuhan, kita berbuah. Kita bisa menghasilkan sesuatu, iman kita sungguh-sungguh mengalami pertumbuhan di dalam Kristus Yesus. Yang kedua yang Tuhan katakan adalah, yang kedua, hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Ya, berakar
Ya saya bilang berakar ke bawah, berbuah ke atas. Kalau dalam hal pondasi dikatakan semakin dalam tempat pondasinya, maka semakin tinggi bangunan yang bisa dibangunnya. Dan Alkitab katakan, hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Kalau kita berakar dalam Dia, kita mendapatkan sari-sari makanan. Ya, kalau pohon itu mendapatkan, kalau dia apalagi dekat batang air, maka itu akan jadi subur. Kalau kita berakar dalam Dia berarti kuat. Saya tidak pernah merupakan peristiwa yang saya lihat di Lombok Utara. Ada air terjun di sana, Sendang Gila namanya ya. Jadi, dan saya pada waktu itu melihat sebuah pohon kecil, tapi dia masukkan akar-akarnya itu ke dalam batu ya, yang begitu luar biasa, sehingga ketika angin kencang datang, dia ikut kemana angin itu, dan pohon itu nggak patah gitu, dia kuat karena akarnya itu sampai masuk jauh ya ke ke batu-batu yang entah bagaimana caranya akar itu bisa masuk ke batu itu, saya nggak tahu juga. Tapi itulah yang saya lihat. Pohon itu walaupun diterpa angin, dia akan terus ikut, tetapi dia akan terus kembali tegak. Karena apa? Dia berakar kuat. Sama dengan Yesus katakan Matius 7 ya 24 sampai 28 itu, bagaimana orang yang membangun rumah di atas pasir, ketika datang hujan, ketika datang banjir, ketika datang angin, maka banjir akan merobohkan rumah itu karena tidak dibangun di atas batu. Tapi orang yang membangun di atas batu, katakan ia seperti membangun rumah di atas batu. Ketika angin, hujan datang, dia tidak akan roboh. Karena apa? Dibangun di atas batu. Jadi, hendaklah kamu berakar di dalam Dia, dan hendaklah kamu dibangun di atas Dia. Kalau kita berakar dan dibangun di atas Dia, saya yakin dan percaya itu berarti kita mulai bertumbuh, mulai tahu melakukan apa yang baik dalam kehidupan ini. Jadi penerima Kristus tidak hanya cukup aku percaya lalu stagnan, lalu tidak berbuat apa-apa. Dia harus terus bertumbuh menuju kepada kedewasaan rohani, maturity, supaya dia bisa juga menolong orang lain, mendewasakan orang lain. Kalau dia sudah dewasa secara rohani, maka dia bisa menolong orang-orang lain yang belum mengerti, dan itu tugas kita. Dan itu sebabnya orang-orang yang menerima Kristus, yang telah menerima Kristus itu, tidak cukup berhenti sampai dia dibaptis. Tidak cukup. Dia harus terus melanjutkan kehidupan sebagaimana yang diharapkan, tinggal dalam Yesus dan berakar, dibangun di atas Dia. Supaya apa? Supaya kelihatan indah. Supaya kalau kita dibangun atas kemauan kita, wah, kacau lah. Karena apa? Kenapa saya katakan kacau kalau kita membangun di atas diri kita sendiri? Karena ego kita akan keluar. Sering saya katakan ego itu expel God out. Ya, mengusir Allah itu keluar. Jadi dalam kehidupan ini, kalau ya dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, kita melakukan atau membangun di atas ego kita, maka kita akan gagal, bahkan akan hancur, akan membuat penderitaan dalam kehidupan kita. Itu sebabnya Paulus mengingatkan kepada jemaat di Kolose supaya dia tinggal terus berakar dan dibangun dalam Tuhan. Lalu yang ketiga dikatakan, hendaklah kamu
bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu. Jadi iman itu yang mengalahkan dunia. Iman itu yang membuat kita tetap bisa berjalan dalam terang Allah, dalam kehendak Allah, dalam kemauan Allah, dalam firman Allah itu. Iman itu pula yang mengalahkan segala godaan setan. Kalau kita tidak bertumbuh dalam iman, maka mudah diombang-ambingkan oleh pengajaran-pengajaran sesat. Seperti dongeng-dongeng nenek moyang yang tidak tahu junturnya benar atau tidak. Tetapi ketika kita berada di dalam Kristus Yesus, kita tinggal dalam Yesus Kristus, kita dibangun dalam Kristus Yesus, maka akan tampak hal yang ketiga ini. Akan tampak bahwa dia benar-benar imannya bertumbuh. Sesuai dengan apa yang diajarkan kepadamu. Tentu saya seringkali katakan iman timbul dari pendengaran firman Kristus. Kalau saja telinga kita ini sering mendengarkan firman Allah dan hidup kita dalam pertobatan, saya yakin dan percaya kita akan memiliki iman yang menyenangkan hati Allah. Karena iman timbul dari pendengaran firman Kristus. Dan iman itu pula lah yang mengalahkan si iblis. Iman itu pula lah yang menghancurkan segala pekerjaan si iblis. Iman itu pula lah yang membebaskan kita dari segala keterikatan akan dosa. Iman itu pula lah yang membawa damai sejahtera dalam hidup kita. Iman itu pula lah yang membuat hati kita senantiasa bersuka cita dalam situasi dan kondisi apapun. Karena apa? Kita bukan melihat persoalan kita, tapi melihat Allah yang besar itu. Kalau orang yang bertumbuh dalam iman, setiap masalah yang dihadapinya, bagaimanapun besarnya masalah itu, bagaimanapun sulitnya persoalan itu, bagaimanapun rumitnya keadaan itu, dia tidak akan melihat persoalannya itu, tetapi dia akan melihat Allah yang besar, yang mampu menolong dia, yang mampu memberkati dia, yang mampu melepaskan dia dari segala situasi dan keadaan yang dia alami saat itu. Kalau orang tidak bertumbuh imannya, maka yang dilihat itu persoalannya. Ketika dia lihat persoalannya, apa yang akan dilakukan? Sungut-sungut. Tapi kalau orang yang imannya bertumbuh, maka yang dilihatnya adalah Tuhan. Wah, ini kesempatan Allah melakukan mujizat. Wah, ini kesempatan Allah melakukan hal-hal yang besar bagiku. Kalau tidak ada masalah, bagaimana bisa Tuhan menunjukkan kekuatannya, kuasanya, mujizatnya dalam hidup kita? Kalau masalah, harus ada bahannya, baru Tuhan bisa mendemonstrasikan kuasanya. Tinggal lagi yang mau saya katakan adalah bahwa kita harus memiliki iman itu. Iman yang teguh itu, iman yang mantap itu. Ya. Kita harus bertumbuh terus sampai menuju kepada kesempurnaan. Karena Bapak bilang begini, firman Yesus katakan dalam khotbah di bukit, dalam Matius 5 ayat 48, hendaklah kamu sempurna sama seperti Bapamu adalah sempurna. Jadi iman kita harus menuju kepada kesempurnaan ilahi. Kalau kita mau melakukan perkara-perkara besar, iman kita tidak boleh cetek. Iman kita harus besar. Kalau kita mau melihat mujizat-mujizat Allah terjadi, iman kita tidak boleh kerdil. Iman kita harus besar. Iman kita tidak boleh kecil, tapi big, 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 big. Ya. Grande kata orang Spanyol. Bukan pequeño. Besar. Ni hama. Wah, hen hao. Wah, fu cetau. Ni cetau. Ya, wah cetau. Ya. Itu. Ya, saya suka bahasa-bahasa, jadi saya suka kadang-kala begitu ya. Tapi nggak apa-apa. Puji Tuhan. Jadi, kita sebagai orang yang percaya, kita harus tetap bertumbuh dalam iman kita. Kalau kita mau melihat hal-hal besar, kalau kita mau melihat perkara-perkara besar. Saya merasakan bagaimana
dalam situasi dan kondisi apapun. Ketika saya membutuhkan sesuatu, ketika saya membutuhkan rumah, saya dapat rumah. Ketika saya membutuhkan mobil, saya dapat mobil. Artinya mau saya bilang adalah bahwa iman itu harus bekerja dengan dasar. Saya sudah pernah katakan, now faith is the substance of things hoped for and the evidence of things not seen. Jadi sekarang iman adalah bahan dari segala sesuatu yang kita harapkan. Jadi iman itu adalah bahan dari sesuatu yang kita harapkan dan bukti segala sesuatu yang tidak kita lihat. Jadi kalau iman ini bahannya, kita harus miliki untuk bisa mengharapkan apa yang kita harapkan itu. Hal-hal yang kecil apa hal-hal yang besar, tapi harapkan hal-hal yang besar. Tuhan saja mengajar Abraham untuk melihat ke langit, disuruh menghitung jumlah bintang-bintang di langit itu. Wah, nggak bisa kan bisa, sebegitu banyaklah nanti keturunanmu. Dibawa ke tepi pantai, disuruh hitung pasir-pasir itu, sebegitu banyaklah nantinya keturunanmu. Tapi pada kenyataannya, anak perjanjian itu hanya satu. Anak perjanjian loh yang saya bilang, hanya satu. Tapi Anda tahu bahwa karena imannya itulah, maka lahir Anda dan saya yang terus beriman kepada Allah Bapa di surga, Allah-nya Israel itu. Puji nama Tuhan. Jadi iman kita harus terus bertambah, tidak boleh tidak. Nah, ketika iman kita bertambah, maka inilah yang akan kita lakukan. Yang terakhir, hendaklah hatimu berlimpah dengan ucapan syukur. Hendaklah hatimu berlimpah dengan ucapan syukur. Saya pernah bernasar memberikan sejuta terima kasih saya kepada Tuhan. Karena saya tidak bisa berbuat apa-apa, tapi kalau Tuhan tolong, saya hanya itu yang bisa saya katakan. 1000 ucapan terima kasih saya kepada 1 juta terima kasih saya kepada Tuhan. Dan pada akhirnya Tuhan menolong saya sebagaimana yang saya harapkan itu. Dan saya membayarnya itu 1 tahun lebih, ya. 1 juta itu 1 tahun lebih saya bayar. Kadang sampai 15.000 kali saya mengucapkan terima kasih buat hal-hal yang kecil sampai yang besar, ya. Jadi kadang lebih lagi segitu. Nah, kemudian setelah selesai saya membayar 1 juta ucapan terima kasih saya kepada Tuhan, rasa syukur saya kepada Tuhan. Dan kebiasaan saya mengucapkan syukur itu sampai hari ini, ya. Dan sampai hari ini saya berkata 1000 ucapan terima kasih saya, syukur saya kepada Tuhan setiap hari. 10 pujian bagi Dia. Memang nggak mudah. Kalau saya gagal, ya bukan saya nggak pernah gagal, pernah lah, ya. Karena kesibukan sudah tengah malam baru udah mau istirahat bertemu dengan Bapa di surga. Ternyata saya belum sampai di situ. Ya minta ampun. Kalau bisa saya bayar malam itu dengan ucapan terima kasih, saya duduk di bawah kaki Tuhan, ya syukur. Tapi kalau tidak bisa, saya minta ampun pada Tuhan. Itu pun kalau saya sudah gagal mengucapkan terima kasih saya kepada Tuhan, saya akan terlebih dahulu minta ampun kepada Tuhan buat nasar yang tidak bisa saya penuhi. Jadi saya tetap enjoy menikmati hidup saya, sekalipun hari itu saya tidak bisa membayar, tetapi di lain hari saya akan ya mendouble misalnya begitu, dengan ucapan syukur, terima kasih saya. Mengucapkan syukur bisa bergerak, bisa bekerja, bisa mencuci, bisa mensetrika, bisa berjalan, bisa berpikir, bisa kita banyak kali yang bisa kita ucapkan. Kalau kita ke rumah sakit, sampai saya ketika saya di rumah sakit melihat orang baik oksigen baik harus bayar oksigen dan lain sebagainya, saya sampai harus saya bilang sama istri saya, sebentar, saya mau mencari tempat yang bisa saya sendiri bersama dengan Tuhan. Saya katakan, Tuhan terima kasih begitu baiknya Engkau.
Begitu luar biasanya Engkau. Kami tidak perlu harus bayar oksigen. Oh, terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih. Sampai menetes air mata saya di rumah sakit umum Mataram sana. Ya. Provinsi, rumah sakit umum provinsi. Itu karena apa? Hati saya begitu bersyukur kepada Tuhan, berterima kasih. Mengucap syukurlah dalam segala hal, karena itulah yang dikehendaki Allah dalam Kristus Yesus bagimu. Dalam 1 Tesalonika 5 ayat 18 itu. Jadi kita harus penuh dengan ucapan syukur. Dan inilah yang mau saya katakan senjata pamungkas bagi orang-orang percaya. Inilah senjata pamungkas bagi orang-orang yang hidup sebagai penerima Kristus. Dan ini harus ada dalam kehidupannya. Sebagai orang percaya, kalau hanya terima kasih Tuhan buat makanan minuman, terima kasih Tuhan untuk mau tidur, terima kasih Tuhan untuk ya macam-macam, terima kasih ya. Ya minimal 3 kali mau makan, minum itu. Tetapi saya katakan ucapan syukur kita itu bukanlah mengada-ada, tetapi dinaikkan dari hati kita yang paling dalam kepada Tuhan. Sehingga ketika kita mengucap syukur, berlimpah dengan ucapan syukur kepada Tuhan. Anakku ini, kalau kita mengucapkan syukur dalam keadaan nikmat mungkin mudah. Tapi bagaimana kita kalau mobil kita dicuri orang? Ditipu orang? Apakah kita bisa masih mengucap syukur? Terima kasih Tuhan. Apakah Anda bisa berkata, terima kasih Tuhan, bukan aku pelakunya? Ya. Terima kasih Tuhan, bukan saya pelakunya. Sekarang bukan saya, istilahnya bukan saya pelakunya. Saya ingat di Sumatera itu. Jadi kalau ya namanya lah anak, ya begitulah ya. Tapi saya bersyukur saya sudah Jadi waktu saya kalau naik di Siantar itu kan saya dari Medan, dari sekolah itu dari Serblawan ke Siantar itu. Jadi kalau dari Serblawan ke Siantar itu, ya kadangkala kalau sudah nggak ada duit, kita harus berdesak-desakan untuk ngambil dompet orang. Karena orang berdesak-desakan itu biasanya dia nggak akan terasa diambil. Nah ketika saya di Surabaya, saya sebenarnya sudah sadar bahwa ini udah lain aromanya ini. Tapi ya mereka lebih cepat gitu. Dan pada waktu sudah dompet saya diambil, saya bilang begini, Tuhan terima kasih. Karena hari ini bukan saya pelakunya. Hari ini bukan saya yang mengambil. Hari ini bukan saya yang berbuat demikian. Tapi saya bersyukur kepada Tuhan walaupun dompet saya diambil. Artinya apa yang mau saya bilang di sini? Ketika kita berlimpah dengan ucapan syukur, Tuhan akan senantiasa memberikan damai di hati kita, memberikan sejahtera di dalam hati kita. Dan ketika kita berdoa, bermohon sesuatu kepada Tuhan, ketika hati kita berlimpah dengan ucapan syukur, kita berlimpah dengan ucapan syukur. Saya 1000 ucapan terima kasih saya bukan hanya ketika saya diberkati, ketika saya mengalami masalah-masalah apa juga, saya akan terus naikkan ucapan terima kasih saya. 1000 ucapan terima kasih saya kepada Tuhan. Itu harus saya naikkan kepada Tuhan. Dan 10 nyanyian kepada Tuhan. Makanya saya bersyukur pada Tuhan. Saya sebenarnya nggak bisa baca not itu. Tapi kalau Tuhan sudah memberikan inspirasi, kalau dulu saya hilang-hilang saja inspirasi itu. Tetapi ketika ada alat itu untuk merekam, itu. Makanya ada beberapa lagu yang lahir yang walaupun ada masih beberapa yang belum direkam. Tapi saya bersyukur. Jadi Tuhan memberikan inspirasi bagaimana bernyanyi. Walaupun suara saya nggak bagus, tapi saya bersyukur bahwa Tuhan itu memberikan inspirasi dari yang nggak tahu bisa membuat sesuatu gitu loh. Dari yang nggak bisa, dari yang bodoh gitu. Ya. Tapi karena saya berkata 10 terima kasih, pujian kepada Tuhan setiap hari.
Dan saya bersyukur bahwa sedikit-sedikit, oh kau sudah bisa mengasih saya nyanyian setiap hari kepada saya. Ini nyanyian baru akan kuberikan di mulutmu. Kira-kira begitulah mungkin Tuhan itu. Tapi ya pernah sekali kehilangan dalam satu ya hilanglah dia dalam satu rekaman itu. Karena HP-nya diambil orang. Jadi hilang dia. Tapi Tuhan tetap masih menggantikan hal-hal yang baru. Dan saya tetap berharap hal itu juga akan terjadi terus-menerus. Jadi, kita sebagai orang percaya yang sudah menerima Yesus, jangan bantut, jangan stagnan. Kita harus bertumbuh. Sebagaimana firman Allah katakan, hendaklah kamu tetap tinggal di dalam Yesus Kristus. Lalu kedua, hendaklah kamu berakar dan dibangun di atas Dia. Hendaklah imanmu bertambah teguh di dalam iman sebagaimana yang diajarkan kepada. Hendaklah hatimu berlimpah dengan syukur. Inilah ciri-ciri yang orang-orang yang bertumbuh, orang-orang yang menerima Yesus dalam kehidupannya. Mereka tidak stagnan. Dan ketika engkau bertumbuh dalam iman, maka Tuhan pastilah senang. Ketika Tuhan disenangkan, maka Tuhan juga akan menyenangkan hati Anda, menyenangkan hidup Anda. Ketika Anda dalam masalah, bukankah pernah saya katakan, aku menyertai engkau dalam kesusahanmu, dalam Mazmur 19 ayat 14 itu. Bukankah Dia yang berkata, berserulah kepadaku pada waktu kesesakan, dan aku akan meluputkan engkau, dan engkau akan memuliakan aku. Dan bukankah Yesus berkata, if you abide in me, and my words abide in you, dan firmanku, jika engkau tinggal, dan firmanku tinggal dalam engkau, you ask what you desire. Kau mintalah apa saja yang kau inginkan, and it will be done for you. Dan itu akan dilakukan kepadamu. Jadi tidak rugi kita bertumbuh dalam Kristus Yesus, karena pertolongan akan senantiasa tersedia bagi orang-orang yang sudah bertumbuh secara iman kepada Dia. Jangan pernah berhenti untuk bertumbuh. Jangan pernah berhenti untuk belajar. Tuhan Yesus memberkati kita. Dan kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Kami bersyukur, berterima kasih kepada Bapa ketika Tuhan mengajarkan kami telah menerima Yesus. Kami bukan hanya sekedar mengaku dengan mulut kami bahwa kami sudah menerima Engkau, tetapi sebagaimana firman-Mu dalam Kolose 2 ayat 5, 6 dan 7, bahwa kehidupan kami adalah harus bertumbuh. Kalau tidak, kami akan diombang-ambingkan pengajaran yang sesat oleh filsafat, oleh keadaan-keadaan, dongeng-dongeng, dan berbagai pengajaran-pengajaran yang kosong. Itu sebabnya Bapa di surga, Tuhan tolong kami sehingga kami boleh bertumbuh sebagaimana yang diharapkan firman Allah, dan kami tetap tinggal dalam Tuhan, berakar dan dibangun dalam Tuhan, bertambah teguh dalam iman sebagaimana yang diajarkan kepada kami, dan hati kami berlimpah dengan ucapan syukur. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Kami juga berdoa berkati pemerintah kami, presiden, wakil presiden, para menteri, para gubernur, para bupati, wali kota, camat, lurah, RT, RW, semuanya diberkati dalam menjalankan roda pemerintahan. Dilalukan dari kami pemimpin-pemimpin yang jahat, pemimpin yang korup, pemimpin-pemimpin yang tidak peduli terhadap rakyat, tapi diberikan kepada kami pemimpin-pemimpin yang takut akan Tuhan, pemimpin yang mencintai rakyatnya dan berupaya mensejahterakan rakyatnya. Terima kasih Bapa di surga. Kami juga berdoa bagi gereja Tuhan Aras Nasional. Tuhan memberkati, pemimpinnya Tuhan berkati, semuanya gereja-gereja Tuhan seluruh Indonesia, bahkan dunia, Tuhan memberkati. Sahabat-sahabat kami gereja Pantekosta juga berkati Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bagi yang sakit, dalam nama Yesus saya mengatakan, Yesus sangat mengasihi Anda, Yesus sangat peduli terhadap Anda. Ketika Anda mempercayai Yesus sebagai Tuhan, Anda sebagai mau menerima Yesus, buka hatimu. Kalau engkau sakit, yakin dan percayalah bahwa Tuhan itu adalah tabib di atas segala tabib, dokter di atas segala dokter.
Engkau yang sakit, dengarkan dalam nama Yesus. Apapun derita yang engkau alami, tumpangkan tangan atasmu dan kita akan berdoa dalam nama Yesus. Segala sakit penyakit yang saat ini mereka alami kami perintahkan keluar. Dan oleh bilur-bilur-Mu mereka telah sembuh dan disembuhkan oleh Yesus Kristus. Terima kasih Bapa di surga, yang lemah Tuhan kuatkan, yang usahanya macet Tuhan tolong memberkati dengan luar biasa, sehingga Tuhan Bapa di surga mereka terus bisa hidup walaupun dalam situasi yang sulit di masa pandemi ini Tuhan. Kami yakin dan percaya pemeliharaan Allah itu ya dan amin bagi setiap kami. Pemeliharaan Tuhan itu baik bagi setiap kami. Kami yakin itu Tuhan Yesus. Dan itulah sebabnya kami terus mempercayakan diri kepada Tuhan. Yang lurus, terus luruskan. Yang bengkok Tuhan luruskan. Yang bergelombang Tuhan ratakan. Yang berlubang Tuhan tutup. Dan yang rusak Engkau perbaiki Tuhan. Supaya kami semakin sempurna di hadapan Tuhan. Kami bersyukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Allah dan yang menyimpannya dalam hatinya. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikirannya mulai saat ini sampai selama-lamanya. Dan iman timbul dari pendengaran firman Kristus. Apa saja yang orang lain ingin lakukan kepadamu, lakukan jugalah demikian. Karena itulah kunci dari kasih Tuhan. Itulah peraturan golden rule dari Tuhan. Kalau engkau mau dikasih, kasih orang lain. Kalau engkau mau dihargai, hargai orang lain. Tuhan Yesus memberkati. Muchas gracias. Adios amigos. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Amin.